Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Ariana dalam channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel, di mana untuk tutorial kali ini saya beri judul Guru dan pendidik wajib kuasai rumus atau formula dalam Microsoft Excel ini. Nah, teman-teman, khususnya guru dan pendidik, ada beberapa rumus dasar dalam Microsoft Excel yang wajib kita kuasai agar bisa membantu kita dalam proses belajar mengajar. Oke, nah teman-teman, untuk itu kita langsung saja masuk di Microsoft Excel-nya. Oke, teman-teman, khususnya para guru dan pendidik, saya sudah buatkan di sini contoh kasus yang akan kita bahas pada tutorial ini. Di mana kasus yang saya buatkan tutorialnya adalah cara atau rumus yang kita gunakan untuk menilai, memberikan ranking kepada siswa kita dalam hal mata pelajaran. Yang pertama, saya sudah mengambil contoh 15 jumlah siswa dan mata pelajaran terdiri dari 11 mata pelajaran, dan rumus yang akan kita gunakan di sini adalah itu jumlah yang pertama, jumlah nilai, kita menggunakan rumus sum. Lalu rumus yang kedua, kita menggunakan untuk mencari nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan rumus min. Untuk nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average atau average. Dan rumus yang untuk mencari ranking, kita menggunakan rumus rank. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk pada rumus yang pertama. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan rumus sum. Untuk mencari jumlah nilai dari 11 mata pelajaran ini, kita mencari nilai atau kita mencari jumlahnya, cara menghitung jumlahnya. Nah, teman-teman, biasanya kita menggunakan sama dengan fungsi sum. Oke, sum, buka kurung, lalu kita blok dari sel C7 sampai dengan sel M7, lalu kita enter. Hasilnya seperti itu. Lalu kita tarik ke bawah, dilepas. Oke, hasilnya seperti itu. Itu cara yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua, kita bisa langsung menggunakan fungsi auto sum pada menu home. Sini ada tertulis atau tampilan icon auto sum. Kita langsung klik lalu enter. Oke, selanjutnya kita tarik bawah, enter. Oke, nah teman-teman, itu untuk fungsi rumus sum untuk mencari jumlah nilai dari 11 nilai ini, maka nilainya sebesar 867. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, kita akan mencari nilai yang tertinggi. Nah, teman-teman, untuk mencari nilai yang tertinggi dari 11 mata pelajaran ini, kita menggunakan rumus max. Sama dengan max, buka kurung, lalu kita blok dari sel C7 sampai dengan sel M7, lalu kita enter. Oke, maka nilai yang tertinggi adalah nilai 95. Selanjutnya kita tarik ke bawah seperti ini, lalu lepas. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi rumus yang kedua, kita menggunakan rumus max untuk mencari nilai tertinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga, untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan rumus min. Sama dengan min, buka kurung, lalu di blok sel C7 sampai dengan sel M7, lalu kita tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya kita tarik seperti ini.
Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke rumus yang keempat. Nah, teman-teman, di sini kita coba akan membahas nilai atau rumus nilai rata-rata. Nah, teman-teman, kita dari 11 mata pelajaran ini kita akan mencoba mencari nilai rata-ratanya. Kita gunakan rumus sama dengan A per G seperti ini, lalu buka kurung, lalu diblok lagi dari sel C7 sampai dengan sel M7, tutup kurung, enter. Oke, hasilnya kita tarik ke bawah. Oke, nah teman-teman, jika kita akan menggunakan 2 koma, maka kita klik seperti ini. Oke, lalu kita hilangkan satu lagi komanya. Nah teman-teman, hasilnya sudah seperti ini. Jika tidak menggunakan koma, maka cukup kita klik ini seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, itu sudah kita menggunakan rumus nilai rata-rata atau A per X. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke rumus yang kelima. Nah, teman-teman, di sini sudah kita akan meranking dari jumlah 15 siswa ini siapakah yang tertinggi atau siapakah yang mendapat peringkat 1 sampai peringkat 15. Nah, teman-teman, untuk menggunakan rumus rank, maka kita gunakan fungsi sama dengan rank seperti ini, lalu buka kurung, lalu kita klik ini N-nya N7, kita klik N7, lalu titik koma, artinya kita mengambil yang nilai dari N7, lalu kita blok seperti ini. Oke, nah teman-teman, setelah kita blok, lalu kita kunci rumusnya atau kita kunci sel N7 sampai dengan N21. Kenapa teman-teman kita harus mengunci dengan menggunakan huruf dolar, agar nanti ketika kita copy ke bawah, kita copy rumusnya, maka hasilnya akan tetap sama. Jadi cara menguncinya adalah tekan F4 pada keyboard, teman-teman. Oke, seperti itu, lalu tutup kurung, lalu enter. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman, di sini sudah kita mendapatkan hasilnya. Oke, saya ulangi. Untuk mencari ranking atau menentukan ranking dari hasil nilai siswa kita, rumus yang kita gunakan adalah sama dengan rank seperti ini, lalu buka kurung, lalu pilih sel yang akan kita tuju, kita pilih N7, lalu titik koma, lalu kita blok dari seluruh nilai siswa. Nah, teman-teman, selanjutnya jangan lupa dikunci rumusnya agar hasilnya nanti bisa di-copy ke bawah. Kita coba, saya tidak kunci dulu, saya tutup kurung, enter. Oke, tetap peringkat 8, tetapi jika saya tarik ke sini, maka hasilnya pasti tidak sama. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini, 1, 1, 1. Karena kalau kita klik rumusnya, oke, dia akan turun ke bawah. Kalau kita klik seperti ini, maka rumusnya akan turun ke bawah. Karena tadi kita tidak kunci. Nah, saya ulangi. Dari sini, kita kunci ya, sama dengan rank, buka kurung, lalu tekan N7, lalu titik koma, lalu blok nilai keseluruhan seperti ini, lalu dikunci dengan menggunakan F4 pada keyboard. Klik satu kali, lalu tutup kurung, lalu enter. Kita tarik ke bawah. Oke, hasilnya sudah seperti itu. Ada peringkat 1, ada peringkat 15. Nah, teman-teman, kita mudah melihat di sini karena jumlah siswa kita 15, maka secara otomatis mudah kita lihat siapa yang peringkat 1, siapa yang peringkat kedua, dan siapa yang peringkat ketiga. Nah, teman-teman, kalau jumlah siswa kita 15, mungkin mudah kita mencarinya. Bagaimana kalau misalnya kita mungkin sampai ratusan?
atau kita mau menilai dari jumlah sampel atau jumlah siswa yang di atas ratusan. Caranya adalah untuk melihat peringkat, caranya seperti ini. Kita blok seperti ini, kita blok seperti ini, kita blok, lalu kita pilih conditional formatting, lalu kita pilih top bottom rule, lalu kita pilih bottom 10 item, artinya kita mencari nomor yang terendah 3 terendahnya. Nomor 3 terendah berarti peringkat 1, 2 dan 3. Oke, nah teman-teman, di sini sudah ada 10, maka akan memberikan peringkat 1 sampai 10. Misalnya kita hanya mengambil 3, maka kita hanya mengambil 3 peringkat sampai dengan peringkat 3. Kalau misalkan sampai 5, maka kita klik 5, kita pilih 5 di sini, tapi saya pilih 3 seperti ini. Nah teman-teman, tulisannya sudah berwarna merah dan backgroundnya berwarna pink. Kalau teman-teman mau merubah, silakan caranya custom format seperti ini. Misalkan untuk yang peringkat yang 3 besar itu saya pilih misalkan bordernya warna orange seperti ini, warna emas. Lalu fontnya kita pilih warna hitam seperti ini, lalu kita OK, lalu oke. Nah teman-teman, di sini sudah kelihatan peringkat 1, peringkat 2, peringkat ketiga. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin menambahkan, ingin mengetahui siapa nilai tertinggi dan siapa nilai terendah dari nilai ini, kita misalkan mau mengetahui siapa sih nilai yang tertinggi. Caranya adalah dari rumus jumlah nilai ini kita mau mengetahui siapa sih nilai tertinggi. Caranya adalah teman-teman bisa melakukan dengan cara pilih conditional formatting, lalu kita pilih new rule, lalu kita pilih use formula yang paling di bawah ini, lalu kita gunakan rumus sama dengan N. Jadi kita pastikan dari N7 sama dengan max, lalu buka kurung, lalu kita blok seperti ini, lalu kita pilih format, lalu kita misalkan warnai backgroundnya jadi warna kuning, misalkan seperti bibirnya kita kasih warna orange seperti ini, lalu kita pilih OK seperti, atau saya kasih warna ungu untuk menjelaskan. Oke, lalu kita pilih OK. Sorry, di sini tutup kurung. Oke. Nah teman-teman, di sini sudah terwarnai nilai yang tertinggi. Misalkan di sini saya rubah menjadi 60, maka secara otomatis akan berpindah. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita mewarnai yang nilai terendah, sama kita blok seperti ini, lalu kita pilih conditional formatting, lalu pilih new rule, lalu kita pilih yang paling di bawah, lalu kita pilih sama dengan N7, kita pilih ini ya, N7, sel N7 sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok lagi seperti ini. Jadi kita blok seperti ini, lalu kita pilih format, misalkan yang terendah saya pakai warna pilnya, kita kasih warna merah, dan tulisannya kita gunakan warna putih. Oke, seperti itu. Lalu kita tutup kurung, lalu kita OK. Nah teman-teman, sudah hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman, kita sudah menandai nilai tertinggi dan nilai terendah. Teman-teman, misalkan saya tambahkan sini 100, maka otomatis yang berwarna merah juga akan berpindah mencari nilai yang terendah. Ini saya ganti menjadi 50, maka secara otomatis juga rumus yang sebelah sini akan mencari mana rumus yang tertinggi. Jadi semuanya akan secara otomatis. Nah teman-teman,
Saya kira rumus ini bisa kita pergunakan dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman guru dan pendidik dalam membantu kegiatan proses belajar mengajar. Sekiranya video ini bermanfaat, mohon di like, di share, dan dibagikan agar kita bisa berbagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.